Week 14, auditor respond to assess risk. Proses audit yang responsif atau responsive audit prosedur itu dirancang untuk merespon risiko salah saji material yang telah dinilai. Auditor mempertimbangkan nature, timing, dan extent. Jadi untuk nature sendiri, ia adalah jenis dan tujuan prosedur. Misalnya test of control atau substantif proses seperti inspeksi, observasi, konfirmasi, inquiry, recalculation, performance, atau analytical prosedur. Sedangkan untuk timing itu adalah waktu pelaksanaan audit, entah itu interim atau akhir periode. Dan extend itu sebanyak apa atau seberapa banyak prosedur itu dilakukan, misalnya ukuran sampel. Contoh respon auditor menghadapi risiko yaitu menugaskan auditor yang lebih berpengalaman, menambah unsur tidak terdugaan dalam pembahasan sampel dan melakukan prosedur substantif di akhir periode untuk meningkatkan kualitas bukti. Lalu ada tujuan risk assessment ini, yaitu identifikasi dan paham. Kalau risk of material missassessment, risiko salah saji material baik dari sisi inherent risk maupun control risk, dan melakukan pendekatan audit yang sesuai. Apakah cukup dengan substantive approach aja atau perlu combined approach, yaitu melakukan test of control dan substantive prosedur. Jadi ada financial statement assertion atau asersi, yaitu pernyataan eksplisit atau implisit dari manajemen yang tercermin dalam laporan keuangan. Auditor memakai asersi ini untuk mendesain dan melakukan prosedur audit. Nah, kalau asersi itu ada klasifikasinya, ada atas transaksi dan kejadian yang pertama, yaitu occurrence, di mana transaksi benar-benar terjadi dan berkaitan dengan entitas, dan completeness, semua yang sudah dicatat transaksinya ya sudah dicatat. Lalu ada accuracy, jumlah dan data transaksi dicatat secara tepat, dan ada cut off, tanggal dicatat, periode akuntansi yang benar. Lalu ada classification, transaksi dicatat di akun yang sesuai. Untuk asuransi atas saldo akun akhir periode, itu ada existent. Aset dan kewajiban benar-benar ada pada tanggal laporan, right and obligation, entitas punya hak atas aset dan kewajiban atas utangnya. Dan completeness, semua saldo akun yang sudah dicatat, ya harusnya dicatat. Valuation allocation itu saldo akun yang dicatat sesuai nilai wajar dan benar. Dan ada asersi atas penyajian dan pengungkapan. Untuk occurrence and right and obligation, itu informasi yang diungkap benar-benar terjadi dari milik entitas. Lalu untuk completeness sama classification and understandability, itu informasi disajikan dengan jelas semua kategori dan mudah dipahami. Untuk accuracy and evaluation, ini informasi disajikan dengan nilai dan rincian yang benar. Test of control versus substantive test. Kalau control itu prosedur untuk menilai efektivitas pengendalian internal dalam mencegah dan mendeteksi salah saji. Kalau yang substantive test ini prosedur untuk mendeteksi langsung salah saji material. Prosedurnya itu kalau kontrol, observasi, inquiry, inspeksi, dokumen, performance. Sedangkan kalau substantive test itu tes rincian seperti test of detail dan prosedur analitik. Tujuan kontrol itu meyakinkan auditor bahwa pengendalian internal bekerja efektif, sedangkan substantif test itu mengumpulkan bukti langsung bahwa tidak ada salah saja. Contohnya, kalau tes on control itu memastikan prosedur manajer atas transaksi besar, sedangkan untuk substantif test itu mengirim konfirmasi piutang ke pelanggan. Sufficient appropriate. Jadi sufficient itu kuantitas bukti audit, sedangkan appropriate itu kualitas bukti audit, relevant and reliability. Faktor yang mempengaruhi yaitu materialitas item, risiko bawaan inherent, dan pengendalian efektivitas, pengendalian manajemen, sumber dan keandalan informasi, ada dugaan fraud, dan pengalaman auditor sebelumnya. Jadi ada juga bukti persuasif dan konklusif. Kalau persuasif, evidence itu bukti yang cukup meyakinkan untuk membuat opini audit, walaupun pasti 100% auditor tidak harus memperoleh bukti konklusif, cukup reasonable assurance. Kalau konklusif and evidence atau bukti konklusif, ini bukti yang sepenuhnya pasti. Biasanya tidak realistis dalam praktek audit karena keterbatasan waktu dan biaya. Adapun bukti audit versus bukti hukum. Kalau bukti audit itu memberi reasonable assurance untuk opini auditor, sedangkan bukti hukum membuktikan fakta di pengadilan. Untuk standar pembuktian audit itu tidak meyakinkan secara absolut, tidak harus. Sedangkan kalau hukum harus meyakinkan hakim secara absolut. Sifat bukti audit itu kombinasi dokumen, wawancara, dan observasi, sedangkan bukti hukum lebih menuntut dokumen dan saksi formal.